Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Maulina Handayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan pendahuluan dengan kasus CHF, yaitu congestive heart failure di ruangan tunai 3 PM Perkesit. Untuk konsep penyakitnya, itu pengertiannya CHF merupakan suatu keadaan patologis, yaitu kelainan fungsi jantung yang menyebabkan kegagalan jantung untuk memompa darah untuk memenuhi kebutuhan jaringan, atau hanya dapat memenuhi kebutuhan jaringan dengan meningkatkan tekanan pengisian. CHF bisa juga disebut dengan ketidakmampuan jantung untuk memompa darah dalam jumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan oleh jaringan. Dalam CHF, kondisi di mana fungsi jantung sebagai pemompa untuk mengantarkan darah yang kaya oksigen ke tubuh tidak cukup untuk memenuhi keperluan tubuh. Etiologinya yaitu ada output rendah, disfungsi sistolik, dilatasi kardiomiopati. Dapat disebabkan sistemik koroner, infark miokard, regurgitasi, konsumsi alkohol, kekurangan gizi, kekurangan kalsium dan kalium. Induksi obat yaitu 8 idiopatik, juga dapat disebabkan hipertensi, stenosis aorta dan volume overload. Disfungsi diastolic dapat disebabkan iskemik koroner, infark miokard, hipertensi, stenosis aorta, dan regurgitasi perikarditis, pembesaran septum ventrikel kiri. High output failure disebabkan oleh anemia dan hipertiroid. Patofisiologinya, mekanisme yang mendasari heart failure meliputi gangguan kemampuan kontraktilitas jantung yang menyebabkan curah jantung lebih dari curah jantung normal. Konsep curah jantung yang baik dijelaskan dengan persamaan CO sama dengan HR kali SV, di mana curah jantung cardiac output adalah fungsi frekuensi jantung heart rate, volume sekuncup. Frekuensi jantung adalah fungsi sistem saraf otonom. Bila curah jantung berkurang, sistem saraf simpatis akan mempercepat frekuensi jantung untuk mempertahankan curah jantung. Bila mekanisme kompensasi ini gagal untuk mempertahankan perfungsi jaringan yang memadai, maka volume sekuncup jantunglah yang harus menyesuaikan diri untuk mempertahankan curah jantung. Untuk masalah utamanya yaitu kerusakan dan kekakuan otot jantung. Volume sekuncup berkurang dan curah jantung normal masih dapat dipertahankan. Volume sekuncup, jumlah darah yang dipompa pada setiap kontraksi tergantung pada 3 faktor, yaitu preload, kontraktilitas, dan afterload. Preload adalah sinonim dengan hukum Starling pada jantung yang menyatakan bahwa jumlah darah yang mengisi jantung berbanding langsung dengan tekanan yang ditimbulkan oleh panjangnya regangan serabut jantung. Kontraktilitas mengacu pada tingkat sel dan kadar kalsium. Afterload mengacu pada besarnya tekanan ventrikel yang harus dihasilkan untuk memompa darah melawan perbedaan tekanan yang ditimbulkan oleh tekanan arteriol. Untuk pathway CHF-nya di sini ada 4 yang bisa menyebabkan CHF, yaitu ada malformasi kongenital, ada hipertensi, ada abnormalitas jantung, dan penyakit arteri koroner. Malformasi kongenital itu bisa terjadi tekanan jantung, hipertrofi jantung,
kegagalan mekanisme pompa dan penurunan. Yang kedua, hipertensi afterload, beban jantung, hipertrofi serabut otot jantung, mekanisme kompensasi kontraktilitas, menjadi gagal jantung juga. Terus abnormalitas jantung, jadi kontraktilitas jantung, sirkulasi sistemik, bisa menjadi gagal jantung. Penyakit arteri koroner, terganggunya aliran darah dan otot jantung, hipoksia, asidosis, iskemia, infark miokard, bisa menjadi gagal jantung. Jadi semua yang disebutkan tadi, jadi yang saya sebutkan tadi, 4 faktor tadi bisa menjadi gagal jantung. Gagal jantung menjadi ada 2, yaitu gagal jantung kiri dan gagal jantung kanan. Kalau gagal jantung kiri itu kegagalan memompa darah ke sistemik. Ada hipoksia dan penumpukan darah di anisarka dan paru. Untuk hipoksia itu ada kontraktilitas jantung, jadi penurunan cardiac output. Untuk mekanisme anaerob ada ATP, ada fatigue, jadi intoleransi aktivitas. Untuk penumpukan darah di anisarka dan paru tadi menjadi perpindahan cairan intrasel ke interstitial, jadi kelebihan volume cairan, ada timbul pada malam hari dan menjadi gangguan pola tidur. Untuk gagal jantung kanan, darah kembali ke atrium, ventrikel, dan sirkulasi paru, menjadi jantung kanan hipertrofi. Ada 3, yaitu tekanan pulmonal, ada darah terkumpul di sistem perifer dan tekanan aliran darah. Untuk tekanan pulmonal yaitu ada transudasi cairan, yaitu edema paru, ekspansi paru, sesak napas, bisa menjadi pola napas tidak efektif, bisa timbul pada malam hari dan menjadi gangguan pola tidur. Yang kedua, darah terkumpul di sistem perifer, menjadi volume darah dalam sirkulasi, menjadi infektif perfusi jaringan perifer. Untuk tekanan aliran darah, influx vena cava, menjadi tekanan vena jugularis. Untuk manifestasi klinis, yaitu sesak napas saat beraktivitas, muncul pada sebagian besar pada pasien. Awalnya sesak napas dengan aktivitas berat, tetapi kemudian berkembang pada tingkat berjalan dan akhirnya saat istirahat. Ortopnia, pasien menopang diri dengan sejumlah bantal untuk tidur. Hal ini menunjukkan bahwa gejala lebih cenderung disebabkan oleh CHF atau congestive heart failure, tetapi terjadi pada tahap selanjutnya. Untuk paroksimal nocturnal dyspnea, PNDP, juga menunjukkan bahwa gejala lebih cenderung disebabkan oleh CHF, tetapi sebagian besar pasien dengan CHF tidak memiliki paroksimal nocturnal dyspnea. Batuk kering dapat terjadi terutama pada malam hari. Pasien mendapatkan kesalahan terapi untuk asma, bronkitis, atau batuk yang diinduksi ACE. Kelelahan dan kelemahan mungkin jelas terlihat, tetapi pada kondisi yang lain, pusing atau palpitasi dapat menginduksi aritmia. Untuk penata laksanaannya pada pasien CHF, yaitu ada EKG. EKG hipertrofi atrial atau ventrikuler, penyimpanan nasis, iskemia, dan kerusakan pola mungkin terlihat. Terus ada sonogram, dapat menunjukkan dimensi pembesaran bilik, perubahan dalam fungsi atau struktur katup atau area penurunan kontraktilitas ventrikular. Ada scan jantung, tindakan penyuntikan fraksi dan memperkirakan pergerakan dinding. D. Kateterisasi jantung. Tekanan abnormal merupakan indikasi dan membantu membedakan gagal jantung sisi kanan, verus sisi kiri, dan stenosis katup atau insufisiensi. Juga mengkaji potensi arteri koroner. Terus untuk komplikasinya, komplikasi pada CHF yaitu ada tromboemboli, adalah risiko terjadi bekuan vena, trombosis vena dalam atau deep venous thrombosis,
dan emboli paru atau EP, dan emboli sistemik tinggi, terutama pada CHF berat, bisa diturunkan dengan pemberian warfarin. Untuk B, untuk komplikasinya yaitu fibrilasi atrium sering terjadi pada CHF yang bisa menyebabkan perburukan dramatis. Hal tersebut indikasi pemantauan denyut jantung dengan digosin atau bloker dan pemberian warfarin. Ada kegagalan pompa progresif bisa terjadi karena penggunaan diuretik dengan dosis ditinggikan. Ada aritmia ventrikel sering dijumpai. Ada penata laksanaan medis atau terapi, yaitu ada dukung istirahat untuk mengurangi beban kerja jantung, ada meningkatkan kekuatan dan efisiensi kontraksi jantung, terus ada menghilangkan penimbunan cairan tubuh berlebihan dengan terapi diuretik, diet dan istirahat. Terus terapi farmakologisnya ada diuretik, tiazid, dan loop diuretik. Ada antagonis aldosteron, ada glikosida digitalis, ada vasodilator kaptaril isosobrik dinitrat, dan inhibitor ACE. Ada terapi non-farmakologis, yaitu dianjurkan untuk membatasi aktivitas sesuai beratnya keluhan, seperti diet rendah garam, mengurangi berat badan, mengurangi lemak, mengurangi stres psikis, menghindari rokok, olahraga teratur. Untuk konsep dasar keperawatannya ada pengkajian, ada pemikiran dasar, ada proses keperawatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data tentang pasien agar dapat mengidentifikasi, mengenali masalah-masalah kebutuhan kesehatan dan keperawatan pasien, baik fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Untuk identitas pasien, yaitu pengkajian identitas pasien meliputi nama, umur, agama, jenis kelamin, alamat, suku, bangsa, status perkawinan, pekerjaan, pendidikan, tanggal masuk rumah sakit, dan diagnosa medis. Riwayat kesehatan, yaitu keluhan utama merupakan gejala penyakit yang dirasakan pada saat masuk ke rumah sakit atau saat dilakukan pengajian. Riwayat penyakit sekarang mengenai penyakit saat ini yang dimulai dari akhir kesehatan untuk mencari pertolongan, misalnya demam, sesak napas, nyeri pinggang, dan lain-lain. Untuk diagnosa keperawatan berdasarkan prioritas ada 3, yaitu pola napas tidak efektif, ketidakstabilan gula darah, dan nyeri akut. Untuk pemeriksaan penunjang, yaitu ada EKG, ada ECG, ada ronsen dada, ada tes latihan fisik. Untuk perencanaan atau intervensinya, yaitu untuk DX keperawatan yang pertama, pola napas tidak efektif berhubungan dengan penurunan energi ditandai dengan dyspnea. SLKI-nya pola napas setelah dilakukan tindakan keperawatan selama kali jam diharapkan dapat kriteria hasil. Dyspnea dari skala keterangannya itu 1 meningkat, 2 cukup meningkat, 3 sedang, 4 cukup menurun, 5 menurun. Yang kedua, frekuensi napas dari skala ke skala keterangannya 1 memburuk, 2 cukup memburuk, 3 sedang, 4 membaik, dan 5 membaik. Untuk psikinya itu manajemen jalan napas, yaitu tindakannya ada observasi, monitor pola napas, frekuensi, kedalaman usaha napas, terapeutiknya ada posisikan semi-fowler atau fowler, berikan oksigen jika perlu. Untuk risiko ketidakstabilan kadar glukosa darah ditandai dengan ketidaktepatan pemantauan glukosa darah. Ada kestabilan kadar glukosa darah setelah dilakukan tindakan keperawatan selama kali jam diharapkan dapat kriteria hasil. 1. Lelah atau lesu dari skala ke skala keterangannya 1 meningkat, 2 cukup meningkat, 3 sedang, 4 cukup menurun, 5 menurun. Yang kedua, kadar glukosa dalam urin dari skala ke skala keterangannya 1 memburuk, 2 cukup memburuk, 3 sedang, 4 cukup membaik, 5 membaik. Untuk psikinya manajemen hiperglikemia, tindakannya observasi,
2.1 Monitor kadar glukosa darah jika perlu. Terus untuk nyeri akutnya berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, misal inflamasi, iskemia, neoplasma, ditandai dengan pola napas berubah. Tingkat nyeri setelah dilakukan tindakan keperawatan selama jam diharapkan dapat diketahui hasil meringis dari skala titik-titik 1 meningkat, 2 cukup meningkat, 3 sedang, 4 menurun, 5 menurun. Yang kedua, pola napas dari skala titik-titik ke skala titik-titik 1 memburuk, 2 cukup memburuk, 3 sedang, 4 cukup membaik, 5 membaik. Untuk psikinya yaitu manajemen nyeri, tindakan observasi 3.1 identifikasi skala nyeri, terapeutiknya 3.2 berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, misal TENS, hipnosis, akupresur, terapi musik, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi, terbing, kompres hangat atau dingin, terapi bermain. Edukasinya jelaskan strategi meredakan nyeri. Untuk implementasinya yaitu implementasi ada pengelolaan dan wujud dari rencana keperawatan yang telah disusun pada tahap perencanaan. Fokus dari intervensi keperawatan antara lain adalah mempertahankan daya tahan tubuh, mencegah komplikasi, menentukan perubahan sistem tubuh, memantapkan hubungan pasien dengan lingkungan, dan implementasi. Evaluasi atau tahap penelitian adalah perbandingan yang sistematis tentang kesehatan pasien dengan tujuan yang ditetapkan dilakukan dengan cara kesinambungan dengan melibatkan pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan lainnya. Tujuannya evaluasi adalah untuk melihat kemampuan pasien dalam mencapai tujuan yang disesuaikan dengan kriteria hasil tahap perencanaan. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.